Oleh karena itu pertanyaan kami Bapak Islah yang kami hormati, bahwasanya kalau kemudian tadi disampaikan, saya dengar selintingan bahwa terjadi gerakan-gerakan radikalisme dan semacamnya itu karena persoalan gerakan-gerakan Wahabi, apakah kemudian ketika firqah muncul pada Sayyidina Ali itu adalah murni adalah gerakan politik kekuasaan? Apakah itu memang sunnatullah? Mohon penjelasannya itu. Yang pertama soal sejarah, ya betul. Saya tadi tidak mau menceritakan tentang banyak versi sejarah, tapi memang sebenarnya kalau kita mau berbicara khilafah manhaj nubuah itu memang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa tidak bisa diwujudkan di situ karena lembaga yudikatifnya itu Allah. Kalau di Nabi, ketika Nabi bertemu dengan persoalan-persoalan yang pelik, terutama dalam persoalan fikih misalnya, ini langsung kemudian turun wahyu. Nah, persoalannya kalau kemudian ala Nabi ini kemudian diteruskan setelah itu, siapa yang menjadi yudikatifnya? Kan semuanya akhirnya berubah menjadi tafsir-tafsir. Ini yang menjadi persoalan. Makanya khilafah itu yang menurut saya dan juga insya Allah Pak Mahfud MD, bahwa khilafah itu adalah soal kesepakatan bersama yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai Al-Asobiyah. Nah, ini sudah khilafah. Mengapa saya berani mengatakan bahwa Indonesia ini sudah khilafah? Indonesia ini adalah khilafatul Indonesia, karena kita sudah terpencar dalam 17.000 pulau dengan berbagai suku, 700 bahasa, 700 suku, puluhan agama dan sebagainya, tapi kemudian berhimpun ke dalam satu kedaulatan negara. Ini sudah khilafah. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah jadi 15 negara. Kalau Indonesia ini ada di Eropa, mungkin sudah jadi 20 negara. Tapi Indonesia tetap menjadi satu kesatuan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun berbeda-beda, tapi tetap menjadi a single sovereignty state. Nah, inilah yang disebut khilafatul Indonesia. Dalam satu pemerintahan, ini adalah khilafah. Dan kalau kita mengacu kepada Nabi, Nabi memang begini. Saya sedikit menyinggung, ada 2 buku yang ditulis menjadi magnum opus, menjadi masterpiece yang membahas tentang Nabi yang ditulis oleh orang non-Islam. Satu bukunya Maxim Robinson, ini orang Yahudi yang nulis. Yang kedua adalah William Montgomery Watt, ini seorang profesor sejarah dari Edinburgh University dari Skotlandia. Saya sudah baca bukunya dua-duanya, judulnya Muhammad dua-duanya. Mereka mengatakan bahwa untuk ukuran pada zamannya, Nabi ini adalah orang yang paling cerdas dan paling moderat. Mengapa demikian? Karena Nabi bisa menyatukan 2 suku yang bermusuhan selama berabad-abad, yang bernama suku Aus dan suku Hazraj. Yang kedua adalah Nabi berhasil menyatukan pribumi dan pendatang, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga adalah Nabi menyatukan dan mendamaikan konflik antara orang Kristen dan orang Yahudi yang selalu berkelahi di Madinah karena selalu berebut ingin menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia sebelum Nabi menguasai. Orang Kristen sarang orang Yahudi ini kan tokar melolo, arbuan jadi tokang pemungut pajak. Karena dulu dikuasai kerajaan Persia. Nah, ini didamaikan semua oleh Nabi dengan satu kesepakatan tunggal bersama yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah kemudian yang mengilhami Ibnu Khaldun menulis dalam Al-Muqaddimah sebagai konsep bernegara yang paling ideal, yang disebut dengan social cohesion, hubungan-hubungan sosial timbal balik antara pemimpin dan rakyat, rakyat dan pemimpin, yang kemudian diputuskan oleh para ulama NU, para pejuang nasionalis di Indonesia dengan Al-Asobiyah yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Inilah produk Al-Asobiyah itu. Sama kurang lebih dengan Piagam Madinah dan sama juga dengan konsepnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Nah, apakah Ibnu Khaldun ini ngarang-ngarang? Ibnu Khaldun merujuk kepada Nabi ketika mimpin di Madinah. Dan apakah demokrasi ini ngarang-ngarang juga? Tidak.
Demokrasi modern ini juga mengambil dari keilmuannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang dikutip oleh Adam Smith, John Locke, dan John Maynard untuk kemudian merumuskan demokrasi yang kita kenal hari ini. Ini dari Islam semua, Pak. Dan ini diakui. Konsep ekonominya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini juga dipakai oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Nih kan nih, Islam itu berjaya sejaya-jayanya dengan ilmu pengetahuan. Urusan politik jeblok. 600 tahun orang Islam menguasai Eropa, akhirnya tumbang tidak menyisakan keimanan satupun. Nih, kalau sudah berhubungan dengan politik, tidak ada yang disisakan. Tapi kalau ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran Ibnu Sina dipakai oleh ilmu kedokteran hingga hari ini. Dalam matematika, Al-Khawarizmi menciptakan angka 0, dipakai sampai hari ini. Lensa kamera ini ditulis pertama kali oleh ilmuwan Islam dalam kitab Al-Hayah yang kemudian diusung ke Jerman dan kemudian diciptakan menjadi lensa yang kita kenal hari ini. Dan kita kenalnya orang Jerman yang menciptakan lensa, padahal itu kita orang Islam yang menciptakan. Ordo, klasifikasi tumbuh-tumbuhan yang dikenal dalam ilmu biologi hari ini ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam kitab yang namanya An-Nabat. Nih, Islam menyisakan kontribusi yang luar biasa kepada peradaban manusia dalam ilmu pengetahuan, dalam politik jeblok. Itulah mengapa orang-orang barat hari ini berusaha menjejalkan politik kepada orang Islam supaya kita berperang satu sama lain. Nah, konsep Pancasila dan konsepnya Ibnu Khaldun inilah kemudian yang dipertemukan oleh kita dalam Bhinneka Tunggal Ika hari ini. Kita tidak kehilangan maqasidus syariah. 5 sila dalam Pancasila ini juga semuanya memenuhi unsur semua agama. Kalau kata Ibnu Khaldun mengandaikan negara Maroko. Lihatlah negara Maghrib itu. Itu tidak akan pernah menjadi negara kalau mereka itu gagal untuk bersepakat secara bersama-sama. Maroko itu pada zaman Ibnu Khaldun menulis pada abad ke-13 sampai ke-14 itu, Maroko itu selalu pemberontakan. Lihatlah orang-orang Khawarij itu. Jadi Ibnu Khaldun dalam menulis dalam Al-Muqaddimah tidak menggambarkan pemberontak itu sebagai bugot, tapi menulisnya sebagai Khawarij. Makanya saya sering mengatakan di media bahwa kelompok-kelompok radikal ini yang ingin mengganti Pancasila dan yang ingin menguasai negara ini sebenarnya adalah Khawarij, bukan bugot. Saya menggunakan rujukan dari Al-Muqaddimah. Nah, nikah. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyatukan semua ini? Kembalikan agama kepada fungsi fitrahnya. Bahwa agama ini diturunkan bukan untuk memfasilitasi ambisi kekuasaan segelintir manusia. Allah menurunkan agama ini ketika manusia lalai menciptakan kedamaian dan manusia brutal kepada manusia lainnya, turunlah agama. Mulai dari zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Sestepon Reng Kristen Yesus Kristus sampai ke Nabi Muhammad, ketika manusia itu lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian, turunlah agama baru, kitab suci baru, dan kemudian agama baru. Artinya apa? Pangeran nikah sangat peduli dengan kedamaian dan kemanusiaan. Kalau dengan beragama kemudian kita justru merasa benci kepada orang, justru merasa punya hak untuk mencaci maki orang, bukan salah agamanya, ini salah tafsirnya. Tetapi Wahabi ini kan benih salah agama, salah tafsir. Karena agama ini diturunkan bukan untuk saling membenci satu sama lain. Agama ini diturunkan oleh Allah supaya manusia tertib, supaya khairun nas anfa'uhum linnas, supaya kita lita'arofu, supaya kita tidak menghina sesembahan orang lain. Nih, Quran saja sareng hadis nikah. Orang napa? Bantaan apa boleh? Sementara orang-orang penganut hakimiyah dan takfiriyah ini kecek gempeng, ini raka akin, kaperakin, jahiliyah akin, menabi pada orang nyelasai ke kuburan, wah penyembah kuburan, cek gempeng. Ngarase ziarah kuburnya kurang Indonesia melolo, reng Turki sampai mangken ini kan rajin ziarah kubur. Artinya ajaran ini adalah ajaran yang akumulatif, bukan hanya ciptaan orang Indonesia, bukan. Pai kocak orang Indonesia aja masih terpengaruh Hindu. Orang Turki Hindu dari kima ceng Hindu lo teman depak ke Turki. Tore, orang Suriah masih ziarah kubur, masih tahlilan juga. Orang Damaskus napa nih tahlilan saja. Akati orang NU kinton nih.
Teti Hadratus Syekh nika bening ngarang ajaran-ajaran tibi. Hadratus Syekh nika juga berdasarkan ijma, kias, wampon lah komplit nika.